Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali pengawasan malam ini kalau tuntun doa meminta ilmu yang bermanfaat. Kalau tuntun ji Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, yang halal, dan amal yang diterima. Baik, sekarang kita bahas masih tafsir saking surat An-Nas. Monggo dibaca surat An-Nas terus artinya pun monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Baik, dari golongan jin dan manusia. Sekarang masih kita bahas 40 kiat agar tidak diganggu setan. Kemarin sampai nomor berapa? Keempat. Sekarang nomor 5, 6, 7. Coba 5, 6, 7 terlebih dahulu. Kelima, jangan sampai tidur hingga pagi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang seorang lelaki yang tidur semalaman sampai waktu pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi aw qala fi udhunihi."
laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya, atau beliau bersabda pada telinganya. Baik, laki-laki itu zaka rajulun, laki-laki itu rajulun bala, yaitu rajulun isim nakirah, setelahnya jumlah fi'liyah. Kalau dalam istilah bahasa Arab ini jadi sifat. Itu adalah laki-laki yang setan itu biasa. Setan itu biasa mengencingi pada kedua telinganya. Mengencingi pada kedua telinganya. Ada kalimat di sini sifat, artinya selalu. Berarti kebiasaannya dia itu bangun pagi, boten sholat subuh, akhirnya setan biasanya apa? Mengencingi kedua telinga. Berarti kalau mau selamat saking gangguan setan adalah rajin bangun subuh, mengerjakan sholat apa? Subuh. Dan itu tidak ada tawar-menawar lagi, apalagi sudah biasa ikut pengawasan. Jangan malah sering ngaji, malah sering telat, malah sering ikut pengawasan, malah sholat subuh orang tahu belas itu. Wah, itu parah itu. Wis ngaji loh itu. Sudah jadi kebiasaan muslim, apalagi sudah rutin ikut pengawasan pagi, pengawasan malam Kamis atau pengawasan rutin di DS ya. Harusnya sudah bangun kebiasaan, punya kebiasaan bangun subuh. Setuju apa mboten niki? Setuju apa? Bangun subuh. Baik, lihat lagi yang keenam, biar selamat dari gangguan setan, dibaca. Keenam, berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar kecil. Kamar kecil berarti toilet. Ketika masuk kamar kecil, masuk toilet, baca doa dulu, biar terlindungi saking gangguan setan. Coba lihat doanya simple. Saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is." Coba dibaca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kamar kecil, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Nah, ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari apa? Setan laki-laki dan setan perempuan. Coba lihat keterangan di bawahnya, keterangan saking Syekh Abdullah Al-Fauzan. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menerangkan dalam Minhah Al-Alam fi Syarh Bulughul Maram, kata khubuthi adalah bentuk jamak dari kata khabith, yang dimaksud adalah setan laki-laki. Kata khaba'ith adalah bentuk jamak dari kata khabitha, yang dimaksud adalah setan perempuan. Bisa juga dibaca khubuthi, artinya kejelekan, sedangkan khaba'ith berarti yang memiliki kejelekan. Bacaan ini berarti meminta perlindungan dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Al-Khattabi mengatakan bahwa ketika tepat dibaca khubuthi, sedangkan kalau disebutkan bahwa kebanyakan ulama hadis membacanya khubuthi, ini tidaklah tepat.
Intinya dua cara baca dengan khubuthi dan khubuthi sama-sama dibolehkan. Baik, lihat kesimpulannya Bapak Ibu sekalian ya. Khubusi wal khaba'is itu maknanya setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti setan itu punya jenis. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kakung karo putri loh ini. Ini setannya, berarti iso rapi apa ora ya ini? Ora naib. Dari pembahasan ini berarti setan pun bisa kawin. Kalau bisa kawin berarti setan punya keturunan pula. Setan juga punya apa? Keturunan. Dari penjelasan ini bisa juga dimaknakan khubusi wal khaba'is. Khubusi itu kejelekan, khaba'is memiliki kejelekan. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah ketika masuk toilet, masuk kamar kecil. Jadi kita minta perlindungan supaya selamat saking gangguan setan laki-laki, setan perempuan, juga segala macam kejelekan. Maka berarti di dalam kamar kecil tadi tempat nongkrongnya setan. Maka jangan terlalu lama-lama dalam kamar mandi, seperlunya. Paham ibu? Enggak tembangan di dalam toilet rusak album malah nyanyi. Kalau Pak Parjo paling campur sari itu paling. Tempatnya bukan tempat untuk ngobrol lama di situ, tempatnya bukan untuk nongkrong lama. Seperlunya, jika keperluannya sudah selesai, ya segeralah keluar dari kamar kecil, segeralah keluar dari kamar mandi tadi, baca gufronaka. Dan adab nanti ketika di dalam toilet, ya, itu tidak boleh menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut nama Rasulullah, tidak boleh menyebut ayat. Adab di dalam kamar kecil tadi tidak boleh menyebut nama Allah. Contoh, subhanallah, astagfirullah, nggak boleh. Alhamdulillah, nggak boleh. Tidak boleh juga menyebut nama Rasulullah, ada nama Allah di situ. Ya, tidak boleh juga menyebut ayat. Maka ada ayat-ayat juga. Nah, itu jangan dibawa masuk ke dalam kamar kecil, Pak, Bu. Itu adab. Maka kalau bacaan ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its, bacanya kapan? Sebelum masuk. Oh Ustadz, saya toiletnya itu sekarang darurat Ustadz. Saya pas lagi di alas, saya lagi di sawah, nggak ada toilet. Biasanya ten pundi mbah. Simba, jenengan pas neng alas, jenengan itu mau buang hajat di mana? Ngiring-ngiring. Wah. Apal berarti. Diusahakan kalau di tempat terbuka, jenengan bukan di kamar kecil, usahakan nggak dilihat orang. Kalau tempatnya bisa jauh, nanti nggak ada yang lihat, walaupun tempatnya terbuka, aman.
Kalau tempatnya itu terbuka terus dilihat orang, wah nanti masalah itu. Ada hadis juga yang sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebutkan di antara orang yang dapat siksa kubur itu karena kencingnya tidak menutupi diri. Berarti tempatnya terbuka. Namun kalau tempatnya terbuka aturannya, aturan kalau toiletnya orang toilet kok. Kalau kencing atau buang air besar di tempat terbuka, aturannya adalah tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Kiblat iki lho. Nggih. Ya toh, ini kiblat itu. Timur sana berarti. Nggih, barat arah kiblat sana. Jenengan jangan hadap sini, jangan hadap sini. Berarti ada apa? Lor kidul. Paham? Karena ini arah yang terhormat, arah yang dimuliakan, arah kiblat. Kalau jenengan di tempat tertutup, berarti sudah terhalangi tembok. Paham betul? Namun kalau di tempat terbuka kan nggak ada yang halangi, langsung plong itu arah itu berarti. Maka jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Berarti jenengan hadap lor karabot kidul. Kalau di tempat terbuka lihat arah. Kalau lagi di tempat tertutup, toiletnya tertutup, terserah. Karena sudah ada yang halangi. Paham Pak? Bapak paham betul? Masalahnya bahwa bapak itu kalau pipis, maaf nih, jenengan itu nggak pakai mikir. Apalagi kalau pun singgung ini bis-bis apa truk-truk gitu loh. Pas di bannya sendiri coba lihat dia cari itu. Lihat arah-arah perhatikan itu loh. Walaupun jenengan di tempat terbuka darurat seperti jenengan lagi di alas, lagi ngurus sapi, lagi di sawah. Nah, jenengan perhatikan arah. Nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat. Cari arah lor, utara, kidul, selatan. Paham Bapak-bapak? Seseorang dibelani meneh lho iki. Ibu-ibu paham mboten? Tempatnya cari tertutup, ya sudah. Kalau terpaksa tempat terbuka, yang penting arah dilihat, jangan sampai dilihat orang. Gitu Ji? Nah sekarang kiat berikutnya lagi agar tidak diganggu setan. Nomor 7, azan. Membuat setan itu lari. Azan, kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu setan itu lari dari masjid. Coba kita lihat hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bil adzani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'a al-adzana fa idza qudiya al-adzanu aqbala fa idza thuwiba biha adbara fa idza qudiya tathwibu aqbala yahturu bainal mar'i wa nafsi yaqulu uzkur kadza lima lam yakun yazkuru hatta yadhalla rajulu yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun." Apabila azan dikumandangkan, setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Setan berkata, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya,
hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali, sujud sahwi dalam keadaan duduk. Taib, disebutkan kalau azan maka setan akan lari, setan itu akan pergi sambil mengeluarkan kentut sehingga tidak lagi mendengar suara azan. Berarti lantaran suara azan, setan itu lari kabur dari apa? Masjid. Berarti setan itu senang dengar azan atau tidak? Hah? Bapak, setan itu senang dengar azan atau enggak? Tidak. Berarti kalau ada manusia tidak senang dengan suara azan, berarti apa? Mirip setan dia sifatnya ya. Terus dari sini juga ada isyarat setan itulah dhuratun, setan punya kentut. Iya tak? Setan itu mengeluarkan kentut sampai dia tidak lagi mendengar azan. Kalau azan sudah selesai, balik lagi dia. Kalau kumandang iqamah, dia pergi lagi. Kalau iqamah selesai, dia balik lagi. Kalau iqamah selesai, dia balik lagi. Setan balik lagi, Pak. Nah, sekarang orangnya lagi sholat, mulailah setan itu beraksi. Disebutkan di sini, aqbala yakhturu bainal mar'i wa nafsi, dia mulai goda itu. Sebelumnya mulai sholat nggak ingat apa-apa. Mulai Allahu Akbar mau baca Al-Fatihah dia sudah mikir, ya Allah kunci mobil saya bagaimana ini ya. Iki aku lali apa ora ya. Kelingan kunci loh Pak. Padahal tadi sebelum sholat nggak mikir itu. Mulai dia baca Al-Fatihah sudah mikir lagi, ya Allah sapiku ini ya. Lali aku. Makanya kepiye yo iki. Baru mangkat baca Al-Fatihah sudah mikir kayak gitu. Ada yang punya warung lagi, pas mulai rokok mikir lagi warung. Ada yang besok mau nyumbang mikir lagi, besok ya arak sumbang ki kepiye, arak nyumbang. Ngopo aku nambah utang terus. Saya ki oke jagongan apa? Alhamdulillah apa? Hah? Disyukuri. Disyukuri. Iya, bantu-bantu orang. Besok jaluk meneh. Tadi kan ada yang kita nggak pikir kabar sebelum sholat tuh Pak. Ketika sholat mulai setan itu masuk itu. Sampai di sini sebutkan dia mulai mikir lagi jumlah rakaat. Iki wis 3 apa 4. Iki wis 4 apa 5. Yang jenengan lakukan apa Pak? Kemarin sudah saya ajarkan. Apa? Milih dulu, milih 3 atau 4. Kalau nggak bisa putuskan milih 3. Milih yang paling sedikit. Milih berapa? 3. Setelah itu dia tambah rakaat lagi. Nantinya sebelum salam. Nah, di sini sebutkan di sini nih. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajadataini wa huwa jalisun. Jika dia itu tidak mengetahui berapa dia itu sholat, maka nantinya dia lakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Dan dia lakukan dalam keadaan duduk. Dan dia lakukan dalam keadaan apa? Duduk. Berapa kali sujud? Sudah saya terangkan kemarin, Ji. Lakukan sebelum salam.
Coba dibaca perkataan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, suara adzan membuat setan itu takut sehingga pergi menjauh, karena dalam kumandang adzan sulit terjangkit riya dan kelalaian. Hal ini berbeda dengan sholat. Hati mudah diserang oleh setan dan setan selalu membuka pintu was-was. Sampai-sampai Abu Awanah membuat judul suatu bab, dalil bahwa orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah tidak dihinggapi was-was setan dan sulit terjangkit riya karena setan menjauh darinya. Nah, dalil bahwa orang mengumandangkan azan dan iqamah tidak dihinggapi apa? Setan, was-was setan, tidak digoda setan. Dan sulit terjangkit riya bagi orang yang kumandangkan azan, karena dia suaranya lantang gitu. Dia nggak pingin sudah ini beda dengan imam, mungkin dia bisa buat sholatnya bagus, buat sholatnya lama. Kalau kumandangkan azan biasanya cuma kumandangkan azan saja, maka sulit terjangkit riya atau dipuji oleh orang lain karena setan menjauh darinya. Terus baca lagi satu hadis dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana idza sami'a nidaa bis salati dhahaba hatta yakuna makana rauha." Jika setan mendengar adzan salat, setan kabur dan menjauh hingga tempat ar-rauha. Dalam Sahih Muslim terdapat keterangan bahwa ar-rauha dari Madinah itu berjarak 36 mil, sekitar 57,93 kilometer. Berarti kesimpulannya, karena kumandang azan membuat setan itu apa? Lari. Baik, saya lanjut fikih Syafi'i. Kita sudah sampai di pembahasan wudhu. Kemarin kita bahas rukun wudhu dan juga syarat-syarat wudhu. Rukun wudhu ada berapa? 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai sikut. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. 6. Tertib atau berurutan. Lalu kalau lanjutkan kemarin tentang syarat-syarat wudhu, sekarang tentang sunnah wudhu. Ya, ini tentang sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu ada di buku saya ini dari At-Taqsimat Al-Fiqhiyah ala mazhab as-sada asy-syafi'iyah. Sunnah wudhu ada 13. Sunnah wudhu ada berapa? 13. 1. As-siwaku, bersiwak. Bersiwak itu berarti menghilangkan bau mulut dengan menggunakan kayu siwak. Dan ini makin ditekankan ketika bau mulut itu berubah. Coba saya bacakan, ada di pembahasan Fathul Qarib. Kapan kita menghilangkan bau mulut? Atau tadi kalau sebut bersiwak. Siwak ini kata penulis Fathul Qarib Ibnu Qasim Al-Ghazi, wa huwa min sunanil wudu. Siwak itu diantara sunnah wudu. Wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin. Dan siwak ini adalah istilah pada sesuatu yang dijadikan siwak dengannya seperti kayu arak, namanya kayu arak dan semacamnya. Jadi ada kayu khusus.
Kalau sekarang kita cuma pakai sikat gigi dan pasta gigi untuk menghilangkan bau mulut. Lalu dikatakan wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu dianjurkan untuk setiap keadaan. Wala yukrahu tanziyan, dan tidak dimakruhkan bersiwak dengan makruh tanzi illa ba'da zawali lisaimi, kecuali untuk orang yang puasa setelah masuk zuhur. Ya, memakai sikat gigi atau siwak itu boleh setiap waktu, kecuali kapan? Kecuali bagi orang yang berpuasa setelah masuk apa? Zuhur. Waktu zawal itu waktu zuhur. Berarti kalau pagi-pagi nggak masalah. Siwak pagi-pagi nggak masalah kalau lagi puasa. Namun kalau puasa, nah setelah zuhur tidak lagi bersiwak, karena setelah itu bau mulutnya paling bagus sekali, paling mantap sekali. Iya tahu Pak? Mantap apanya? Baunya. Karena Nabi SAW katakan bau mulut itu atyabu indallahi ngerihil misk. Bau mulut tadi bagi orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Maka nggak usah dipamer-pamerkan pada kanan kiri. Wah, buku enak banget tuh. Secara pingsan. Nah, dikatakan lagi illa ba'da zawal lisaim, kecuali setelah waktu zawal, waktu zuhur bagi maupun sunnah. Jadi berlaku puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, termasuk juga puasa Ramadan, atau ibu-ibu bayar qadha puasa, nyaur, bayar puasa. Kemudian dikatakan lagi wa tazulul karaha bi ghurubi syamsi wa ikhtara an-Nawawi adamul karaha mutlaqan. Dan hilangnya makruhnya itu hilang, artinya tidak masalah lagi kalau sudah tenggelam matahari. Tenggelam matahari berarti sudah masuk maghrib. Pas maghrib silakan untuk sikatan lagi, silakan untuk bersiwak lagi, silakan untuk sikat gigi lagi. Namun dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, kalau Imam Nawawi mengatakan tidak makruh sama sekali. Tidak makruh sama sekali berarti baik puasa maupun tidak. Wa huwa ay as-siwak, yaitu siwak fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Siwak itu untuk 3 keadaan itu sangat-sangat dianjurkan daripada keadaan yang lain. Ingat 3 keadaan ini ya, ini sangat-sangat dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin, yaitu ketika bau mulut itu berubah. Bisa jadi karena diam yang lama. Diam yang lama berarti jenengan tidur kan? Mulut kan nggak ngapa-ngapain. Setelah bangun bau mulut berubah. Qila huwa sukutun tawilun. Ada yang katakan azmin itu adalah diam yang lama. Wa qila huwa tarkul akli. Ada juga yang katakan yang namanya azmin itu adalah dia tidak makan apa-apa. Jadi mulutnya itu
berubah karena diam yang lama. Intinya diam yang lama. Bisa jadi karena ya nggak ngomong, bisa jadi karena diam yang lama, bisa jadi karena tidak makan. Iya, nah kalau kita tidak makan, bau mulut berubah nggak? Berubah. Itu sebab pertama. Berarti siwak sangat dianjurkan ketika bau mulut sudah berubah. Wa ghairihi yashmul taghayyurul fami bi ghairi asmin ka akli dhirihin karihin min sawmin wa basalin wa ghairihima. Bisa juga karena yang lainnya bau mulut itu berubah. Bisa jadi karena makan sesuatu yang terdapat bau tidak sedap, seperti makan saumin, bawang putih, seperti makan basolin, bawang merah. Apa bawang putih bahasa Jawa ini? Tapi biasanya toh Pak, Bu, mentahnya itu yang lebih buat mulut itu bau dibandingkan kalau sudah mateng. Iya tak? Coba jenengan kalau buat terus bawangnya itu masih mentah, itu lebih tajam ke baunya tak? Daripada sudah digoreng kan? Digoreng dia baunya itu berkurang. Berarti itu tadi yang lagi mentah. Itu yang pertama. Berarti karena berubahnya bau apa? Mulut. Yang kedua, indal qiyami, yaitu ketika bangun tidur. Kalau sudah bangun tidur, bau mulut biasanya apa? Berubah. Baik tidur malam maupun tidur siang. Ini dianjurkan untuk membersihkan bau mulut atau menghilangkan bau mulut. Oh, berarti tadi kalau bau mulutnya karena bawang putih, bawang merah, berarti kalau mau sholat, bapak-bapak yang biasanya merokok, berarti hilangkan apa? Bau rokoknya. Jangan lagi jadi imam masjid, semua orang mangkat, wes tarik langsung wes taruh, langsung masuk pengimaman, mihrab, Allahu Akbar. Wah, mulutnya hilangkan dulu. Orang gugut tenan iki kayak ngene iki lho. Ngilang tenan iki imam-imam gitu. Hilangkan dulu. Iya toh? Karena sini disuruh hilangkan sesuatu yang membuat bau mulutnya berubah. Paham Bapak-bapak? Bapak-bapak paham mboten? Itu. Yes, mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Yang ketiga, indal qiyami ila sholati fardhan aw naflan wa yata'akkadu aidan fi ghairi salasatil mazkura. Nah, termasuk juga yang ketiga. Tadi yang kedua apa? Ketiga bangun tidur toh? Yang ketiga, ketika berdiri untuk melaksanakan sholat fardu maupun sunnah. Mau mimpin sholat isya, mau melaksanakan sholat isya, oh dia hilangkan dulu bau mulutnya yang gak enak itu. Mau sholat tahajud, nah dia hilangkan bau mulutnya. Kalau siwak itu pakainya itu enak. Pakai nanti mau berdiri lagi ke rakaat berikut lagi sudah salam, berdiri lagi tuh kalau tahajud. Nah, hilangkan bau mulut lagi gitu terus. Juga kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, ada juga keadaan yang lainnya yang dianjurkan untuk bersiwak, menghilangkan bau mulut. Qiraatil Quran, seperti sedang membaca Al-Quran, baiknya bau mulutnya yang gak enak itu hilang Pak, Bu. Berarti kalau lagi baca Quran, kalau bisa yang biasa merokok, jangan merokok sambil baca Quran.
ngilan meneh iki wis teluk wis pira ini gila. Jangan lagi maca Quran terus paring gitu. Ya apa-apa. Wasfiroril asnani, begitu juga bersiwak dianjurkan ketika giginya sudah menguning. Biasanya kalau kita makan sesuatu tuh jadi ada perubahan warna di gigi. Wa yusannu ayyanwiya bisiwaki sunnah, dan disunahkan ketika bersiwak itu dia berniat hukumnya sunnah. Wa yastaka biyaminihi wa yabda'al bil janibil aimani min famihi, nanti dia mulai menyikat dari kanan dulu dari kanan mulutnya. Wa ayumirrahu ala sakfi halkihi, dan melewatkannya di atas langit-langit tenggorokannya. Di bagian atas juga kalau pakai kayu siwak. Imroron latifan, cukup dengan putaran atau sentuhan yang pelan, nggak perlu seru-seru. Wa ala karosi adrasihi, dan melewatkannya di atas gusi gerahamnya. Berarti bagian dalam mulut juga itu ikut kena kayu siwak. Itu pertama, bersiwak. Lalu yang kedua, tasmiyah, membaca bismillah. Kalau dalam mazhab bisa dua pilihan, bisa baca bismillah saja atau bisa baca bismillahirrahmanirrahim. Bisa dua nje, bisa baca bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan dalam Fathul Qarib, at-tasmiyatu awwalahu wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu dibaca di awal wudu, berarti saat cuci tangan baca bismillah. Dan yang paling minimal adalah baca bismillah. Yang paling sempurna adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyah awwalahu atabiha, jika meninggalkan membaca bismillah pada awal wudu, maka dia kembali membacanya. Walaupun sudah kumur-kumur, dia kembali baca bismillah. Itu kali masih awal-awal ya. Dia tadi meninggalkan baca bismillah di awalnya, maka dia baca di tengah-tengah boleh. Fa in faragha minal wudhu'i lam ya'ti biha. Namun kalau wudu sudah selesai, tidak perlu lagi baca bismillah. Walaupun lupa, karena baca bismillah hukumnya sunnah. Apa hukumnya baca bismillah? Sunnah. Kemudian disebutkan lagi yang ketiga, wa ghuslul kaffaini, mencuci dua telapak tangan. Mencuci apa? Dua telapak tangan. Ini di awal-awal. Ilal qu'aini, ya, sampai di pergelangan. Sebelum memasukkan air ke mulut, dia cuci tangan tadi sebanyak 3 kali. Jika dia ragu ya di dalam suci keduanya, nah maka cucinya nanti berapa kali? 3 kali. Namun di sini ada catatan. Itu sebelum dia masukkan tangannya ke dalam, misalnya kita langsung ciduk dari ember ya, kita nggak pakai keran, maka cuci tangan dulu sebelum dicelupkan ke dalam wadah. Di mana di situ airnya dalam wadah ini kurang dari 2 kullah, kurang dari 200 liter. Jika tidak membasuh keduanya, artinya di awal tidak basuh kedua tangan tadi, maka kurihalahu ghamsuhuma. Kalau tangannya tidak dicuci di awal, maka dimakruhkan tangannya dicelupkan
ke dalam wadah yang berisi air tadi, ke dalam ember. Ini hukumnya apa? Makruh. Wa in tayaqana tahruhuma lam yukrah law ghamsuhuma. Namun kalau yakin tangannya ini bersih, tangannya ini suci, maka tidak masalah kalau tangannya tadi dicelupkan. Namun kalau masih ragu-ragu, tangannya mesti diapain, Pak? Cuci dulu baru dicelupkan. Kalau dicelupkan langsung berarti dia melakukan sesuatu yang makruh karena dia tidak yakin tangannya ini bersih. Namun kalau yakin tangannya itu bersih, ya nggak masalah, dicelupkan langsung. Itu yang ketiga, wa ghuslul kaffain. Kemudian yang keempat, wal madmadatu. Yang kelima, wal istinsyaku. Yang keempat itu adalah memasukkan air ke mulut. Setelah cuci tangan, kedua telapak tangan, kita masukkan air ke dalam mulut. Wa yaslu aslu sunnati fi fami sawaun adarahu fihi wa majjahu amla fa in arada akmal majjahu. Coba lihat cara memasukkan air ke mulut. Ini yang kemarin saya contohkan ya. Cara masukkan air ke mulut. Yaitu yang pertama, memasukkannya ke mulut. Baik caranya, pertama memutar-mutar. Kita sebut kumur-kumur kah? Nah, memutar-mutar. Atau cara yang kedua, atau dia muter-muter tadi di dalam mulutnya, wamat jauh, lalu dia membuangnya. Atau dia tidak muter, langsung air itu ditelan. Berarti sambil minum. Iya kan? Sambil minum. Itu disebut madmadah, disebut memasukkan air ke mulut. Maka istilahnya bukan kumur-kumur, namun istilahnya memasukkan air ke mulut. Terserah airnya mau diputar-putar terus dibuang atau diputar-putar terus ditelan. Dua-duanya boleh. Mendingan putar-putar buang. Kalau saya pakai air bersih gini murah masalah. Kemudian wal istinsyaku, kemudian menghirup air ke dalam hidung ba'dal madmadah, setelah masukkan air ke mulut. Wa yaslu aslu sunnati fi bi idkhalil ma'i fil anfi sawa'un jazabahu bi nafsi ila khayashimihi wa natharahu amla fa in aradal akmal natharahu wal mubalaghatu matlubatun fil madmadati wal istinsyaki wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaki bisalasi ghurafin. Coba lihat. Sekarang menghirup air ke hidung. Ini yang kelima ya. Menghirup air ke hidung itu dilakukan setelah memasukkan air ke mulut. Yang paling mudah adalah dengan cara menghirup, memasukkan air ke dalam hidung, sama saja dia menariknya dengan sendirinya sampai pada artinya mengeluarkannya atau tidak. Berarti bisa apa? Menarik. Menarik berarti paham kalau menarik? Ini ya, air dia tarik. Tuh, dikeluarkan. Bisa juga tidak dia tarik. Nah, kalau wong Jawa ki biasanya cuma gitu. Atau harus ada yang masuk kan? Iya. Kalau masuk saja berarti sudah sah. Kalau dia cuma gini aja sah. Nah, wong gitu kayak gitu semuanya itu. Kalau dia nggak mau narik, fa'in aradal akmal, jika dia ingin sempurna, maka nafarohu, maka ia membersihkannya. Membersihkannya berarti mengeluarkannya. Wal mubalaghatu matlubatun, baiknya saat masukkan air ke mulut dan masuk ke hidung, dia dianjurkan banyak-banyak. Ya,
Di sini bisa banyak-banyak kecuali dalam keadaan puasa. Dan di sini lagi dianjurkan menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan 3 cawuk. 3 gini ya, itu untuk separuh untuk mulut, sebagainya lagi untuk hidung. Digabung. Kalau digabung berarti cuma 3. Namun kalau jenengan pisah berarti jadi 6. Ya toh? Nah, lebih bagus dihemat cuma jadi 3. Itu lebih afdol kata Ibnu Qasim Al-Ghazi daripada dipisah. Paham Pak, Bu? Berarti bagusnya digabung, J. Ambil air separuh masukkan ke mulut, telan, atau apa? Buang. Separuh lagi untuk apa? Hidung, hirup, keluarkan. Paling bagus tadi katanya istinsar, dikeluarkan. Ulang lagi, satu untuk separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Keluarkan dua-duanya. Nah, masukin lagi separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Paham? Lebih awal digabungkan daripada dipisah. Terus yang berikutnya lagi, wataslisu, membasuhnya 3-3. Cuci muka 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, ya, kaki sampai mata kaki 3 kali. Kalau kepala, telinga itu cuma 1 kali saja nggak masalah. Karena hadis yang bicarakannya juga cuma 1 kali. Terus yang ketujuh, wa mashu jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala. Yang dimaksudkan di sini adalah was'i'abur ra'si bil masi, mengusap seluruh kepala. Amma mas'u ba'di ra'si fa wajibun. Adapun mengusap sebagian kepala hukumnya wajib sebagaimana yang sudah lalu. Dan jika tidak ingin melepaskan sesuatu yang ada di atas rambutnya seperti sorban, maka dia menyempurnakan usapannya dengan mengusap di atas surban. Itu kalau pakai apa? Surban. Jadi mengusap seluruh kepala. Kalau mau hemat, tangannya cuma 1 jari aja gini. Gini. Ini hemat sekali nih airnya. Nah. Terus kalau mau lanjut telinga bisa pakai air baru, bisa juga lanjut. Nah, di sini disebutkan wal uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Kalau dalam adab sebut kedua telinga itu diusap bagian luar dan bagian dalam dengan air yang baru. Mau pakai air baru boleh, mau nyambung dari kepala juga boleh. Ai ghairi balali ra'si. Maksudnya air baru di sini berarti tidak memakai air bekas kepala. Itu paling bagus. Namun kalau pakai lanjut kepala dengan telinga juga boleh. Caranya mengusap telinga, kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, adalah ayyudkhila musabbihataihi fi simakhaihi. Masukkan telunjuk, jari telunjuk ke lubang telinga. Coba, telunjuk ke lubang telinga mana? Nah, ini kan? Nah, ini. Wa yudirahuma 'alal ma'atifi. Kemudian memutar kedua telunjuk. Ya, telunjuk. Kedua telunjuk di atas sela-sela dan menjalankan kedua jempolnya ala zuhurihima. Nah, ini jempolnya di bagian luar. Nah, coba beribun Pak. Nah. Jempolnya di bagian luar. Sambil jewer boleh. Summa yulsiqa kaffaihi, kemudian mendekatkan kedua telapak tangannya dan kedua telapak tangannya mablulatani. Kedua telapak tangannya itu sama-sama basah, ya, bil udhunaini, dengan kedua telinganya, istizharan, untuk memperjelas. Jadi bisa begini sambil memperjelas, ada telapak tangan di sini juga ikut serta. Itu sudah nomor 8. Sisa berapa lagi? 5. Berarti tadi sudah apa? Siwak,
baca bismillah, cuci kedua telapak tangan, masukkan air ke mulut, menghirup air ke hidung, kemudian membasuh 3 kali. Berarti 4 kali nggak boleh, kecuali dalam keadaan ragu 3 atau 4. Nah, kalau dia masih pilih itu, kalau sudah ragu 3 atau 4, oh berarti milih 3, sudah cukup, nggak usah nambah. Namun antara 2 atau 3, misalnya dia pilih 2 ya, karena pilih paling sedikit, maka tinggal tambah 1 kali lagi. Terus yang ke-7, mengusap seluruh kepala. Kemudian yang ke-8, mengusap kedua telinga. Nanti nomor 9 sampai 13 insya Allah kita bahas di pertemuan malam Kamis depan. Dan pengumuman pertama, kajian saya malam Sabtu sore di Pelayan dan Ahad pagi di DS. Besok libur dulu, saya ada urusan mau ke Jakarta, dipanggil MUI, ada urusan di Jakarta, mengurus standarisasi dai. Terus yang kedua, mohon doanya nanti hari Ahad sunatan massal. Kuotanya ini sudah lebih nih. Ya, kuotanya sudah lebih. Awalnya 75, sekarang sudah 95. Saya nggak tahu, mungkin ada tambahan. Ya. Sudah lebih, berapa sekarang? 97. Aduh, wis tambah 3 meneh 100. 97. Kalau ada yang perlu lagi ya monggo, kalau ada yang darurat ya. Kalau sudah ini ya kita batasi kuota ini, kalau enggak ya tahun depan. Kemudian nanti bulan depan kelanjutan daurah Safinatun Najah. Nanti kalau bahas di tanggal 14 sampai 16 Januari. 14, 15, 16 Januari. Silakan jika ingin hadir, pendaftarannya menyusul. Kita lanjut kitab Sirah Nabi dan kitab Safinatun Najah. Dari pembahasan sholat, ada sholat berjamaah, ada sholat musafir, ada sholat Jumat, ada sholat jenazah. 4 materi ini mudah-mudahan bisa selesai. Sholat berjamaah, sholat musafir, sholat Jumat, sama pengurusan jenazah. Kalau bisa selesai alhamdulillah. Kalau selesai berarti nanti di daurah berikutnya sekitar Maret saya selesaikan kitab puasa, zakat, kalau bisa haji. Puasa, zakat, haji. Jadinya lengkap, bukunya selesai sebelum Ramadan, mudah-mudahan. Baik, jika ada pertanyaan silakan. Nggih, Mbahan monggo. Dari Zoom ada? Ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf dan jangan berbunyi karena ini menyangkut doa, dan doa itu aku lakukan sejak tahun 1965. Apa nih itu, Pak? Doa. Ji. Doa apa itu? Doa masuk WC. Karena dulu itu yang ngajarin guru agama waktu aku kelas 3 SD itu 1995. Doanya itu ini ya, sama tadi Bismillahirrahmanirrahim. Terus artinya, ya Allah, aku berlindung padamu daripada kotoran dan segala yang kotor. Kok artinya itu kalau gitu sampai sekarang itu kita masih aku lakukan, dan itu benar atau tidak. Dan doanya itu zaman dulu kan aku suka jumlah itu begitu masuk ke kamera itu sudah baca itu, dan sampai sekarang itu begitu Apa doanya? masuk ke toko ngajak apa belajar baru membaca, berarti salah ya? Iya, di luar nggak boleh. Ji. Ya itu alhamdulillah hasilnya ngaji hari ini masuk ke apa
wanita kita. Yang usul dan bersalah satu, kan kebanyakan di sana itu kan kebanyakan kamar mandinya kan di atas, di dalam dan di dalam itu kan ada kamar ono WC ini, ono kamar mandi ini, ono kerane. Nah saya itu buat tadi aku melakukan jadi baratus langsung wudhu ke macam ini di zaman kamar mandi. Baca apa nih? Baca doa ini, doa habis wudhu. Di luar kamar mandi berarti. Terus itu loh. Nah, pas waktu kita itu mandi langsung wudhu itu, maksudnya nggak pakai awal-awal langsung wudhu itu boleh nggak? Jadi orang enggak Mandi besar apa? habis mandi, kayak langsung itu kan ada keran. Langsung wudhu. Kabar mandi. Boleh. Alhamdulillah. Tapi doanya di luar. Doanya di luar. Saya ngelakuin itu terus itu sampai sekarang itu aku juga masih teringat guru saya dulu begitu kalau duduk kan kadang perutnya sakit itu guru saya dulu itu ngajarnya kalau pas nongkrong mau buang itu rasa sakit perutnya itu tuh apa namanya Allah la ilaha illallah Allah la ilaha sampai dia itu sampai betul baru mandi itu sudah salah. Itu orang mempan, Mbak. Itu orang mempan itu. Ya, pelakunya apa itu ada guru saya itu kenal. Iya. Zaman sekolah tahun sudah 5 kelas 3 SD itu. Yang ngajarin guru saya kalau yang ngajari Allah la ilaha illallah waktu perutnya sakit waktu tahu itu sudah meninggal. Kalau yang ngajari kalau masih itu saya masih. Nah, itu aja ini praktekan. Jadi itu diganti setan ya, diganti ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran dan segala yang kotor. Itu yang dari. Iya, atau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setan boleh, kotoran itu boleh. Boleh. Alhamdulillah. Berarti rasa. Betul, Boleh tahu sudah lima. Nggih. Dan kabur dan kabur. Berarti belum lahir kula, Mbah. Ya udah kemudian saja terus tadi ingin saya lapar itu habis itu terus nggak pakai bumbu lado karena saya berpikir bumbu itu tadi juga bumbu lado karena tadi cuma berdoanya disuruh keluar dari kamar mandi. Oke, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pundi? Mohon tanya saat ini Nggih. mohon penjelasan tentang persyaratan Jumatan. Karena kami 2 kali mengadakan Jumatan yang memang lokasinya itu orang-orangnya itu belum sama sadar, sehingga kalau dikatakan belum memenuhi syarat karena kuotanya kan 40 orang. Yang hadir berapa? Ya, ada 5, ada 6. Kemudian karena apa? Karena wilayah itu memang penduduknya sedikit dan yang insaf dan sadar itu baru sekian itu apa diperbolehkan atau tidak? Karena Kalau gabung ke masjid lain, jauh. jauhnya Contohnya ini Pak yang jelas, ini di Mubarak, di Pantai Mubarak kan yang mengelola saya. Dulu itu pertama kali hanya orang sekitar 7, tapi setelah di Mubarak itu ada Jumatan itu malah melebihi dari kuota. ah, Tapi orang
Oh gitu loh, artinya para negara wisatawan itu, penduduknya hanya 57 yang aktif di situ gitu. Baik. Kalau syarat di dalam mazhab itu hitungan 40 itu harus orang mustautin. 40-nya itu penduduk situ. Ini nih kayak di DS ini ya. Nah, yang melaksanakan 40 itu orang sini. Musafir atau yang sekadar mampir di situ. Taruhlah itu musafir semua yang mampir situ ya, musafir ya. Itu tidak masuk hitungan 40. Jadi misalnya penduduk asli 7. Mustautin ya, mustautinnya 7. Terus 33 musafir semuanya, wisatawan yang datang ke Pantai Ngobaran tadi. Maka yang dihitung 40 itu tidak nyampe berarti, karena yang penduduk asli cuma berapa? 7. Makanya saya kalau sebutkan syarat Jumatan di Gunung Kidul itu rata-rata tidak terpenuhi. Namun dalam mazhab sendiri ya, syarat 40 itu memang syarat yang muktamad, yaitu sudah jadi pegangan tuh. Tapi ada pendapat lain di dalam mazhab yang tidak menyaratkan 40. Dalam hadis Nabi sebut 12 ada. Ya, Nabi SAW itu pernah melaksanakan sholat Jumat, terus ada pedagang yang tiba-tiba datang, Nabi lagi Jumat. Kemudian mereka yang lagi Jumatan itu keluar semua, itu sisa 12. Makanya di dalam surat Jum'ah itu disebutkan wa tarakuka qa'imah. Mereka itu meninggalkanmu wahai Rasul sedangkan kamu sedang berdiri berkhutbah di dalam masjid. Keluar, nah, jamaah sisa 12. Berarti tidak sampai 40. Dalam pendapat yang lain tidak sampai 12 juga gitu. Jadi ada beberapa pendapat. Namun kalau nanti saya kaji hari bulan depan itu yang selesaikan Safinatun Najah ya, ada syarat banyak yang nggak dipenuhi sebenarnya di Gunung Kidul itu. Kalau disyaratkan sholat Jumat itu satu wilayah itu satu daerah yang dimana daerah tersebut merupakan batas safar. Saya batas safar itu misalnya kalau di Gunung Kidul itu ya keluar dari batas kota Gunung Kidul yaitu ya di Patok, di Bal sana. Kalau di utara sana Semen. Satu kota ini tidak boleh Jumatan itu banyak. Syaratnya kalau dalam mazhab itu satu kota Jumatan ada 2 saja. Yang Jumatan pertama itu sah, yang Jumatan yang berikutnya itu tidak sah. Kalau dua-duanya itu lakukan Jumatan barengan, dua-duanya tidak sah. Wangil banget itu. Ini di Warak saja ini ada 3 itu Jumatan itu. Satu padukuhan, bukan satu desa, satu padukuhan, 3 Jumatan. Kalau pakai syarat mazhab itu nggak sah semua itu. Itulah beratnya. Ya kalau tidak ya sudah jalanin aja Pak. Terus saya dari dulu sejak masuk Gunung Kidul itu saya lakukan itu, pernah nasib saya kayak gitu. Di Kerambil itu saya sholat Jumatan cuma 5 aja. Syukur-syukur itu alhamdulillah masih ada yang mau sholat Jumat 5. Jumatannya 5 dulu. Sekarang mereka sudah memenuhi syarat. Sekarang rata-rata di sini sudah memenuhi syarat 40 tadi. Kalau yang belum ya sudahlah pakai itu aja deh. Mau ikut syarat 40 nanti kalian nggak bisa Jumatan semua nanti Pak. Ganti sholat zuhur nanti itu. Ya, saya belum lihat di masjid yang lainnya loh ini. Pon? Ya, satu lagi. Naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau nanya bagaimana hukum berwudu sambil berbicara? Berwudu sambil berbicara.
berbicara itu membatalkan wudhu atau tidak? Hah? Artinya kalau saya sudah wudhu ya, setelah itu saya berbicara ini membatalkan wudhu yang sudah saya lakukan atau tidak? Tidak. Maka tidak membatalkan wudhunya kalau berwudhu sambil berbicara. Yang jadi masalah yang kemarin, ya, syarat wudhu yang kemarin sudah disebutkan. Kita berwudhu sambil melakukan hal yang membatalkan wudhu. Contoh, berwudhu sambil apa? Kencing. Sah atau tidak? Tidak sah. Nggak bisa itu. Kalau ini berbicara itu bukan pembatal wudhu, ya kan? Berbicara bukan pembatal wudhu. Maka ketika dilakukan saat wudhu, batal atau tidak? Tidak. Yang penting 6 rukun terpenuhi. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, mencuci kaki sampai mata kaki. Terus apa? Berurutan. 6 ini terpenuhi, maka syarat wudhu sudah dapat dan wudhunya jadi sah. Bon? Baik. Cukup? Zoom ada? Nggak ada radio? 1 baca. Baik. Entar radio ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Ustaz berkenaan dengan hadis ini, yaitu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertanya, ya Rasulullah, aku sering diganggu setan dalam sholat, sehingga bacaanku menjadi kacau karenanya. Bagaimana itu? Maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yang demikian itu memang gangguan setan yang dinamakan khonzat. Karena itu bila kau diganggunya, maka segeralah mohon perlindungan kepada Allah dari godaannya. Apa Ustaz maksud dari segeralah mohon perlindungan kepada Allah ini? Membaca ta'awudz? Iya, membaca ta'awudz. Nanti ada beberapa pertemuan lagi saya bahas itu di sini. Kayaknya pertemuan yang besok insya Allah. Ketika diganggu setan disuruh baca ta'awudz. Baik, demikian. Ya, sekali lagi kajian saya malam Sabtu di Karangreje libur, Sabtu sore di Pelayan libur, Ahad pagi libur dulu ya. Karena saya datang langsung saya hadiri sunatan masal. Sunatan masal besok jam 8. Kalau bisa datang awal biar dapat nomor antri lebih awal. Dapat nomor antri lebih awal. Pengumuman yang selanjutnya nanti akan diumumkan oleh panitia tentang screening ya, nanti tes swab, itu nanti akan diumumkan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan sehat semuanya dan Allah memberikan kita semuanya kebaikan, keberkahan dan memudahkan kita semua dalam berbagai macam urusan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.